Selamat pagi, program Kaltim Headline Pagi edisi Kamis 19 Maret hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline Pagi hari ini. Cegah wabah COVID-19, DPRD siap ubah APBD. 1 pasien positif di Kaltim. Golkar Kaltim ingin lari kencang. Kita awali Kaltim Headline Pagi kali ini dengan dugaan ada mafia dalam proses ganti rugi tanam tumbuh disuarakan saat kelompok tani di Bukit Soeharto mengadu ke DPRD Kaltim. Mereka menuntut ganti rugi tanam tumbuh lantaran ikut tergusur saat membangun jalan tol Balikpapan Samarinda. Berikut liputannya. Pemerintah dituntut membayar ganti rugi karena telah membongkar lahan tanam tumbuh sekitar 20 kelompok tani di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Padahal, lahan yang digunakan warga berada dalam kawasan tanam hutan raya Bukit Soeharto. Tuntutan kelompok tani itu disuarakan ke DPRD Kaltim Selasa 17 Maret 2020. Pertemuan dengan Komisi 1 itu menghadirkan pejabat Badan Pertanahan Nasional. Ini adalah kali ketiga para petani mengadu ke para wakil rakyat di Karangpaci, Samarinda. Tuntutan para petani yang didampingi oleh pengurus Projo atau Pro Jokowi adalah ganti rugi atas tanam tumbuh yang dibabat karena lahannya terkena lintasan pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda. Petani menyadari lahan yang digarap untuk berkebun adalah milik negara, sehingga yang mereka tuntut adalah ganti rugi atas tanam tumbuh di atas lahan itu. Para petani mencurigai ada orang yang bermain api atas ganti rugi tersebut. Sebab ada petani yang telah menerima ganti rugi. Lagu lama, kaset baru. Di mana-mana kalau ada masalah begini pasti ada mafia masuk. Saya teringat, Bapak ingat, di Penajam, saya di Penajam, Balikpapan, Pertamina, sudah didata oleh pemerintah, tapi ada lagi masuk. Macam-macam masuk oknum di situ. Akhirnya terkenal pembayarannya. Nah, saya juga tadi ada cara terakhir, masa 15 orang aja yang mengadu? Banyak Pak ya. Nah ini kalau ini yang terakomodir 15, pasti akan berkembang lagi sampai ujung Balikpapan ke ujung ini. Karena banyak, kami lewat terus setiap hari. Kalau 15 saya kira nggak 15 Pak, karena panjang ini jalanan, ini berapa hektar ini? Kecurigaan atas adanya pihak yang bermain disampaikan juga oleh kuasa hukum para petani dari Projo, Nove Yohanes. Ada juga yang warga yang tidak punya tanah di sekitar situ, ya, tapi menerima sekian M dengan data-data tanam tumbuhnya. Yang berikutnya lagi, klien saya ini tanam tumbuhnya seperti durian, jauh lebih dulu 1 tahun menanam daripada yang tetangganya 1 tahun lebih mudah dari tanam, tapi dibayar. Kenapa? Karena mereka proaktif bekerja sama dengan Satgas. Dia punya data-data para pihak yang telah menerima ganti rugi tanam tumbuh. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, merespon tuntutan itu. DPRD Kaltim sebagai fasilitator berusaha menjembatani tuntutan petani kepada pihak-pihak terkait seperti DPRD Kukar dan BPN. Komisi yang terkait dibukar DPRD-nya, kita undang juga dan juga biroga hukumnya, ya kan? Yang jelas bisa terkait dalam kaitan pasal kita undang semua supaya dalam pertemuan DPRD nanti lebih jelas dan transparan, ya kan? Dan juga kami juga meminta masyarakat akan membawa data, mengirimkan data dan berapa orang yang sebenarnya merasa belum dibayar mengenai tanam tumbuhnya. Dan insya Allah kalau hari ini ada besok, insya Allah kami mencoba untuk lapangannya. Lapangan melihat ke lapangan fakta lapangan bagaimana lokasinya, ya kan, yang mengenai tanam tumbuhnya. Informasi selanjutnya mengenai langkah strategis menghadapi wabah virus corona. DPRD Kaltim mengadakan rapat khusus menyangkut kesiapan aparat dan peralatan medis di benua Etang, termasuk kesiapan aturan untuk mengubah anggaran yang diperlukan. DPRD Kaltim siap mengubah anggaran untuk konsentrasi mengatasi situasi terburuk dari wabah virus corona. Pemerintah Provinsi Kaltim diminta agar secepatnya rapat bersama DPRD untuk menyampaikan situasi update dan mapping atas kasus COVID-19 di benua Etam.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK mengatakan, pimpinan DPRD Kaltim sudah rapat bersama Komisi 4 yang membidangi masalah sosial dan kesehatan Rabu siang 18 Maret 2020. Rapat khusus itu membahas langkah yang ditempuh terkait aturan-aturan dan budgeting yang diperlukan Pemprov Kaltim menghadapi wabah tersebut. Saya masuk Kaltim tadi ditangani oleh Wakil Ketua yang telah kita bagi tugasnya Pak Andi. Dalam mau singkat silakan pemerintah daerah secepatnya. Hal-hal apa yang dibutuhkan tadi kalau disampaikan oleh Pak Andi Harun luar biasa banyak yang dibutuhkan. Kita akan minta, itu kan kita prioritaskan kapan kita siap di DPRD. Kita tidak kemana-mana. Mendahului anggaran kita siap. Yang penting segera saja ditangani. Tentang kesiapan mengubah anggaran APBD Kaltim dibenarkan oleh Andi Harun, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dalam waktu dekat, DPRD mengundang pemerintah Provinsi Kaltim untuk duduk bersama membahas segala keperluan pembiayaan untuk menangani wabah virus corona di daerah sendiri. Dan kalau tidak hari Jumat ini, hari Senin paling lambat kita akan rapat bersama dengan pemerintah provinsi soal tangkap anggaran kita terhadap COVID-19. Kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov sekarang, bahwa memang banyak sisi yang harus kita tingkatkan. Ya, termasuk kita tadi menugaskan Komisi 4 terhadap ketersediaan ruang isolasi di semua rumah sakit se-Kalimantan Timur. Kemudian unit-unit kesehatan lainnya seperti misalnya puskesmas, tadi rumah sakit ya, puskesmas, dan termasuk pemantauan terhadap ketersediaan ruang-ruang pelayanan COVID-19 di rumah sakit swasta, supaya kita punya mapping yang pasti di kita. Kemudian berikut kita juga mendorong agar memantau pergerakan perjalanan di airport atau di pelabuhan terhadap warga maupun WNA ya, yang datang dari luar negeri maupun datang dari daerah-daerah yang keluar masuk melalui pintu bandara, Bang, ya? Ya, bukan hanya dari luar negeri ya, tapi juga dari daerah-daerah seperti misalnya terpantau ya suspek misalnya Bali, Jakarta, ya, supaya penanganan kita itu jelas mappingnya. Mengantisipasi meluasnya wabah COVID-19, Pemprov Kaltim mengumumkan dilakukannya pembatasan interaksi sosial atau social distancing masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Sekolah dan perkuliahan dialihkan dengan sistem online, begitu juga kantor-kantor pemerintah kecuali layanan vital masyarakat seperti rumah sakit. Menyangkut kasus COVID-19 di Kaltim, sejauh ini menurut keterangan dari Dinas Kesehatan belum ada ditemukan warga positif terjangkit virus corona. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai pro kontra soal pembatasan sholat Jumat yang dianjurkan di rumah saja ditolak Ketua DPRD Kaltim. Dia menyarankan pemberlakuan sholat di rumah itu hanya untuk orang-orang yang merasa tidak sehat agar tidak menularkan penyakit kepada orang sekitarnya. Simak informasinya. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK meminta seluruh warga Kaltim berdoa agar wabah virus corona tidak menelan korban. Dia tak setuju dengan isu yang menyebutkan ditiadakannya sholat Jumat bagi umat Islam dan kebaktian di gereja pada hari Minggu. Sebagai upaya mendukung seruan pemerintah mengenai gerakan pembatasan sosial atau social distancing, Majelis Ulama Indonesia dan organisasi keagamaan lainnya mengedarkan surat mengenai pembatasan beribadah. Dalam surat edaran itu diantaranya dianjurkan untuk sementara beribadah di rumah saja. Namun seruan itu mengundang pro dan kontra di masyarakat. Menurut Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, warga yang sehat dipersilahkan tetap sholat Jumat di masjid masing-masing. Namun bagi warga yang merasakan sakit seperti ciri-ciri COVID-19, sebaiknya membatasi diri agar tidak menularkan kepada orang lain. Kepada masyarakat, kepada pemuka-pemuka agama,
ya di gereja, di masjid, silahkan berdoa. Yang merasa sakit jangan ke masjid, tetapi yang ke masjid tolong berdoa, beristighfar. Tempat perjuangan kita kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, masjid, rumah ibadah. Jadi jangan juga sampai diartikan larangan berkumpul-kumpul, begitu ke masjid juga kita tidak sampai Jumat kosong, harapan tidak terjadi. Saya minta justru yang sehat, yang merasa tidak sehat jangan ke masjid. Bukan saja karena penyakit ini, ya COVID-19 menyangkut masalah orang tidak sehat, apapun penyakitnya jangan ke masjid. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Pemprov Kaltim mengumumkan 1 warganya positif terjangkit virus corona. Bagaimana kesiapan pemerintah, rumah sakit, dan petugas medis jadi perbincangan hangat Komisi 4 bersama pimpinan DPRD Kaltim. Gubernur diminta segera mengagendakan pertemuan dengan DPRD untuk membicarakan anggaran penanganan COVID-19. Rapat Komisi 4 bersama pimpinan DPRD Kaltim membahas juga soal keterlibatan rumah sakit swasta dalam pencegahan wabah virus corona. Selain soal anggaran yang diperlukan Pemprov dalam mengantisipasi situasi paling buruk di benua etam akibat serangan virus, dibahas juga soal kesiapan perangkat medis dan rumah sakit swasta. Dari laporan yang masuk ke kami di Komisi 4 itu, pertama soal terbatasnya ruang isolasi di masing-masing rumah sakit rujukan. Dan kita juga minta, tadi sudah kita usulkan dan beliau akan menyampaikan ke Pak Gubernur supaya Pak Gubernur menginstruksikan ke seluruh kabupaten kota yang memiliki rumah sakit swasta, ya, rumah sakit swasta yang memang secara persyaratan dan kualifikasi itu bisa membuat ruang isolasi, melayani ruang isolasi itu supaya juga membantu, misalnya rumah sakit Pertamina, PKP, misalnya, ya kan, yang begitu di sini swasta yang punya Muhammadiyah, supaya itu bisa. Ini kan karena ini kan bukan lagi bicara soal kepentingannya siapa, ini kepentingan rakyat Indonesia. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub juga menyinggung soal pendanaan yang disediakan APBD Kaltim dalam penanganan COVID-19 yang statusnya dinyatakan pandemik oleh Badan Kesehatan Dunia WHO itu. Menurutnya, saat ini DPRD Kaltim menunggu usulan dari Pemprov Kaltim.
Tidak soal alokasi anggaran, karena pasti memang alokasi anggaran kedaruratan kita itu tidak mencukupi untuk itu. Makanya tadi kita sepakat supaya silakan pemerintah. Kalian cepat kami ini justru menunggu sekarang. Besok siap menunggu usulan dari pemerintah berapa alokasi yang dibutuhkan. Update pasien dalam pengawasan atau PDP di Kaltim sebanyak 35 kasus, negatif 10, positif 1, 24 lainnya menunggu hasil lab. Menjawab kelangkaan cairan cuci tangan di Samarinda, dosen bersama mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman memproduksi hand sanitizer. Meski hanya untuk kebutuhan internal kampus, namun tidak menutup kemungkinan diperjualbelikan ke pasar bebas. Simak informasinya. Situasi panik akibat wabah virus corona tak harus mematikan kreativitas. Ini ditunjukkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Dosen-dosen bersama mahasiswa di fakultas itu memproduksi sendiri hand sanitizer. Kegiatan kreatif itu sebagai jawaban tingginya kebutuhan hand sanitizer di kota Samarinda. Bahkan, akibat permintaan yang tinggi karena situasi panik atas mewabahnya virus corona, membuat produk-produk hand sanitizer langka di pasaran. Namun, menurut Dekan Fakultas Farmasi Unmul, Dr. Laude Rijai, produksi hand sanitizer hasil kreativitas kampusnya tidak diperjualbelikan di pasaran. Mereka memproduksi terbatas sekitar 1.000 botol untuk kebutuhan mahasiswa lingkungan kampus saja. Hasil produksi farmasi tidak bisa dijual langsung ke pasaran karena ada aturan yang harus dipatuhi. Tetapi ingat, produksi sedia farmasi itu punya aturan. Kita tidak bisa begitu buat ini langsung kita jual di masyarakat. Karena sudah izin edar. Makanya untuk sementara ini dipakai di kalangan sendiri. Yang mana itu sendiri? Kalangan sendiri itu adalah seluruh warga umum. Kemudian mitra-mitra kerja sama kami. Fakultas Farmasi. Jadi mitra kerja sama Fakultas Farmasi itu termasuk kalangan sendiri. Jadi kami tidak menjual, tetapi hanya kami mengganti dia produksi. Menyangkut bahan yang digunakan untuk membuat cairan semprot untuk mencuci tangan itu disediakan oleh pihak laboratorium Fakultas Farmasi bersama mitra-mitranya. Salah satu bahannya adalah etanol pada konsentrasi 70%. Laude Rijai juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang produk hand sanitizer buatan Fakultas Farmasi Unmul dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika memang terjadi kelangkaan, pihaknya bisa saja memproduksi lagi. Menurutnya, saat ini bersama 15 lembaga mitra Fakultas Farmasi sedang memesan lagi bahan bakunya. Karena kami tidak bisa melayani karena bukan mitra kerjasama. Nanti kami dituduh melanggar peraturan kefarmasian. Padahal kita farmasi sendiri gitu. Itu tidak ada izin edar. Sehingga kalau memang stok kami masih ada, mereka harus wajib MOU dengan kami kerjasama. Nah, apakah cocok kerjasama? Kita lihat dulu. Ya semua orang bisa kerjasama. Karena kerjasama yang dimaksud adalah kerja pendidikan. Jadi tidak semua instansi punya keterkaitan dengan ini. Nah, itu yang dilakukan. Terus juga Humas Farmasi berusaha koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Samarinda. Semoga mereka bisa membantu mengeluarkan ini. Sehingga nanti produk ini bisa juga masyarakat dengan harga yang murah. Informasi selanjutnya mengenai masalah politik Partai Golkar Kaltim. Usai Musda 10 yang menghasilkan pimpinan baru Rudi Masud dan Makmur HPK. Banyak politisi menunggu siapa yang bakal duduk dalam susunan pengurus baru periode 2020 hingga 2025. Simak informasinya. Siap lari kencang, itulah yang ditiupkan Golkar sebagai partai pemenang pemilu tahun 2019 di Kalimantan Timur usai menggelar Musda 10 akhir pekan tadi. Dua pimpinan yang telah dipilih yakni Rusdi Masud sebagai ketua dan Makmur HPK sebagai ketua harian kini menyusun komposisi kepengurusan periode 2020 hingga 2025.
Kita sedang sekarang ini Pak Yudi minta, kita sedang menyusun sekarang dengan beliau berdua kan begini beliau. Yang setelahnya yang pertama dulu kita ingin mengambil kebersamaan. Yang kedua yang kita dudukkan nanti orang-orang harapan kita bisa cepat lari. Yang mempunyai kemampuan, mempunyai berkompetensi, karena nanti membuat suatu kilka dari kabupaten satu dan kota yang lain itu harus kita buat kalau kita ingin berhasil itu. Strategi untuk menghadapi event politik di depan mata menjadi pertimbangan untuk menempatkan siapa kader-kader Golkar yang mampu menjadi pengurus partai berlambang pohon beringin itu. Makmur mengatakan faktor penting dalam partainya saat ini adalah faktor kebersamaan. Di dalam partai ini yang penting kebersamaan. Setelah kebersamaan, dan kami sepakat berdua, kebersamaan kami bangun berdua. Bahkan nanti menyusun kepengurusan pun semuanya dengan mengakomodir semua kepentingan, tetapi kita mengedepankan kompetensinya. Apakah dia bisa mengikuti irama-irama yang sebagaimana diharapkan Pak Rudi gitu. Dia ingin lagi kencang dalam kondisi saat ini. Nah, saya kira ini yang menjadi program kegiatan kita, kebersamaan, dan kita akan nanti menempatkan orang. Ini sedang kita susun berdua. Justru kita kenapa kita harapkan kita tidak melibatkan yang lain, nanti kita tetap menerima masukan-masukan agar kita tidak bicara tentang kepentingan semata-mata di dalam organisasi kita, tetapi betul-betul mengarah kepada orang yang bekerja, orang yang betul-betul orang organisatoris dan bekerja betul-betul untuk kepentingan partai. Sejumlah harapan disampaikan kader Golkar pada duet pemimpin Partai Golkar Kaltim, Rudi Masud dan Makmur HPK. Salah satunya dari Rita Barito yang pada musda lalu juga mencalonkan diri dalam bursa ketua. Menurut mantan anggota DPRD Kaltim, periode 2014 hingga 2019, itu tantangan ke depan adalah memenangkan pilkada di kabupaten dan kota sekaltim, serta menghadapi perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke benua Etam. Sebagai kader Golkar, untuk ketua terpilih terutama saya ucapkan selamat. Nah, harapan ke depannya Golkar ini bisa lebih baik lagi, Golkar ini bisa memperjuangkan seperti katanya Golkar itu adalah suara rakyat, artinya Golkar berpihak kepada rakyat. Nah, untuk kedepannya pula Golkar itu bisa menjadi nomor 1 karena apa? IKN, ibu kota negara. Nah, disitulah peran Golkar yang harus dilihatkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kaltim Headline Pagi edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.